Jadi begini, kalau saya sih nasihatnya suntuk jedar. Iya. Kalau barang udah hilang, ya sudah. Kalau ikhlasin aja. Ikhlas, Insya Allah. Ikhlas bagaimana? 10 miliar kan berat mobil. Iya benar. Dicari dulu dong. Lah iya, jangan kan tuh cinta yang hilang aja kita harus ikhlas. Ya, apalagi mobil. Jangan sampai nama cinta 10 miliar ini. Ya elah Pak Jarwo. Insya Allah 10 miliar hilang bisa kembali 25 miliar. Pak, 10 miliar kalau dibeli Cireng, Pak, satu Jakarta lengket. Iya Pak, 10 miliar banyak loh. Bapak file ini hilang aja Bapak pasti ngomel kan. Ini HP Bapak nih. HP Bapak nih. Kasih hapus ya. Nih, Jangan dong. Jangan dong. Hapus nih. Hapus. Oh, hapus nih. Hapus. Takut kan. Takut ini file beda. Ya, Kalau ini mau 10 ini sih kelihatan. Ini file gila lo mau syuting ulang. Jadi gimana solusinya? Harus ada solusi nih. Ya udah ikhlasin aja. Iya udah tahu. Tapi begini. Sebentar, katanya Pak Jarwo kangen sama Pak Jandre. Ya. Jessica Iskandar minta 11 mobil dikembalikan. Vincent Verhaak buka pintu damai untuk Steven. Artis Jessica Iskandar baru saja tertimpa musibah. 11 mobil mewah miliknya diduga telah digelapkan oleh Christopher Stefanus Budianto alias Steven. Hal ini membuat wanita yang akrab disapa Jedar itu akhirnya mendapatkan somasi dari Steven dan dituding melakukan pencemaran nama baik. Meski begitu, Jedar secara belak-belakan mengaku kalau dia tegas untuk memperjuangkan 11 mobil miliknya yang raib ketika berbisnis dengan Steven. Pada momen ini, artis yang kerap dipanggil Jedar itu justru heran dengan somasi yang datang kepadanya. Ia menganggap dirinya saat ini adalah korban, namun justru mendapatkan somasi dari terduga pelaku. Pengacara Jessica Iskandar menerangkan kliennya dituduh melakukan pencemaran nama baik. Namun lewat somasi ini pula ia mempertanyakan bagian mana dari ucapan sang artis yang menyalahi undang-undang. Pencemaran nama baik harus memenuhi unsur-unsur harus jelas, kata pengacara Jessica Iskandar ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan baru-baru ini. Sedangkan dalam SKB dijelaskan ketika dia hanya menceritakan yang berupa penilaian, pendapat hasil evaluasi itu bukan masuk ranah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, jangan asal-asal, ujarnya. Diketahui somasi itu datang kepada Jessica Iskandar pada 5 Agustus 2022. Kala itu Jessica Iskandar tidak sama sekali mengerti maksud dirinya disomasi oleh Steven. Mengenai perkara ini, Jessica Iskandar tidak mau ambil pusing. Ia hanya ingin fokus dengan laporannya di kepolisian terkait aksi Stefan yang melenyapkan 11 mobilnya. Diketahui pada kasus ini, Jessica Iskandar telah merugi sebanyak 10 miliar. Selain itu, kasus ini juga membuat Jessica Iskandar harus bolak-balik Jakarta Bali untuk menyelesaikannya. Kata Jessica Iskandar, kasus ini memakan waktunya. Ia bahkan sampai harus meninggalkan anak-anaknya di Bali. Memakan emosi, waktu, saya juga harus bolak-balik Jakarta Bali, meninggalkan anak saya di sana, tutur Jessica Iskandar. Diketahui pada Juni lalu, kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk diusut. Ia pun berharap agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan. Saya yakin optimis terhadap laporan polisi 12 Juni 2022. Semoga bisa diproses oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Jadi memulihkan hak saya sebagai korban dapat dipenuhi kembali seperti keadaan semula, kata Jedar dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Sabtu 13 Agustus. Dalam kesempatan yang sama, Vincent Verhaak pun mengklarifikasi perihal kabar bahwa dirinya meminta damai kepada Steven. Ia bahkan membantah bahwa dirinya menelpon Steven untuk berdamai. Saya harus luruskan sesuatu, jadi kemarin baca berita di mana ada berita yang muncul, Vincent yang nelpon untuk minta damai. Saya memang telepon tapi hanya tanya, "Hei kamu yang mau damai secara kekeluargaan," ungkap Vincent. Ingat gak berita pertama muncul lalu saya tanya karena gak ada kabar dari kuasa hukumnya, sambungnya. Lebih lanjut, Vincent menjelaskan kalau pihaknya tetap membuka pintu damai. Bahkan ia juga membuka pintu untuk membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
Namun suami Jessica Iskandar ini juga menegaskan kembali jika dirinya tidak sama sekali mengajak Stephen untuk berdamai. Seperti tersirat dalam pemberitaan belakangan, beredar luas di belakangan masyarakat. Saya tanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan. Oke, ceritakan caramu bagaimana. Kalau damai saya open, cuman mau jelaskan saja. Tambahnya, kalau mau damai secara kekeluargaan yang mau ngomong sebutkan gimana cara kamu. Jadi dibilangnya saya minta damai. Salah, saya open minta damai. Bukan saya minta damai tapi saya korban di sini. Pungkasnya. Sebagaimana diketahui, sadar kalau ditipu, Jessica Iskandar lalu melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Juni 2022. Dia melaporkan CSP atas dugaan tindak pidana pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan. Laporan Jessica Iskandar tersebut terregister dengan nomor LP-2947-6/2027-SPKT-Polda Metro Jaya. Kasus itu ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kini kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Christopher Stefanus Budianto alias Stephen sedang diproses di Polda Metro Jaya. Meskipun menurut kabar beredar kalau rekan bisnis Jedar tengah berada di luar negeri, kata Jessica Iskandar, seharusnya kali ini ia tengah bersenang-senang dengan anak keduanya yang masih bayi. Namun hal itu harus tertahan dulu karena perlu mengusut kasusnya sampai tuntas. Ini momen yang seharusnya senang, baru lahiran ada bayi, kata Jessica Iskandar ditemui di Setiabudi, Jakarta Pusat. Tapi dihajar dengan musibah ini, bikin saya sampai semalam menangis. Lanjutnya, lantaran mendapatkan kasus tersebut, Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaak juga harus merelakan waktunya untuk bolak-balik Jakarta-Bali. Hal itu perlu dilakukan demi mendapatkan kembali haknya. Kata Jessica Iskandar, ia terpaksa harus meninggalkan kedua anaknya di Bali demi mengurus kasus tersebut. Di momen-momen saya bahagia, saya nggak tahu gitu, kayak blank, nggak tahu harus ngapain, ungkap Jessica Iskandar lagi. Atas kasus tersebut, Jessica Iskandar juga merasakan trauma mendalam untuk bekerja sama dengan orang lain. Bayangkan, sosok yang dianggapnya dekat tega menyakiti dan melakukan penipuan kepadanya. Trauma dan kapok, tuturnya. Saya merasa disakiti karena saya sudah percaya diri, tapi dia bisa melakukan ini ke saya. Saya nggak habis pikir, lanjut Jessica Iskandar.